Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala habibuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah, dalam kesempatan ini kita akan kembali melaksanakan pembelajaran As-Sirah An-Nabawiyah untuk kelas 10 semua jurusan. Dalam kesempatan ini kita akan membahas mengenai seputar kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum membahas materi tersebut, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah di pagi hari ini kita sama-sama diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan sehingga bisa melakukan aktivitas sebagaimana aktivitas kita sehari-hari. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, zuriat beliau serta pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Sebelum kita membahas mengenai kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kita ketahui bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mempunyai seorang ayah yang bernama Abdullah bin Abdul Muthalib. Abdullah bin Abdul Muthalib. Abdullah bin Abdul Muthalib ini adalah salah seorang anak dari Abdul Muthalib. Abdul Muthalib kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat memiliki beberapa orang istri. Dari beberapa orang istri tersebut beliau mempunyai beberapa orang anak. Dalam sejarah dinukil bahwasanya anak daripada Abdul Muthalib itu berjumlah 16 orang. 10 orang laki-laki dan 6 orang perempuan. Di antara 10 orang anak laki-laki, ini anak yang ke-10 atau yang terakhir adalah Abdullah. Abdullah ketika tumbuh menjadi seorang yang dewasa, oleh ayahnya yang bernama Abdul Muthalib dinikahkan dengan seorang perempuan yang bernama Aminah. Perempuan yang bernama Aminah ini berasal dari wilayah Madinah, namun secara nasab Aminah ini mempunyai nasab yang sama dengan Abdullah, yakni di jalur yang bernama Abdul Manaf. Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Nah, nasab mereka ini antara Abdullah dan Aminah bertemu di jalur nasab yang bernama Abdul Manaf, kakek Nabi yang keberapa gitu. Setelah dinikahkan oleh orang tuanya yang bernama Abdul Muthalib, berjalanlah beberapa waktu, akhirnya Aminah hamil. Ketika Aminah hamil, dinukil kepada kita usia kehamilan dari Aminah ada yang mengatakan sekitar 6 bulan. Ini Abdullah
ayah Nabi Muhammad SAW wafat, sehingga Nabi Muhammad SAW lahir ke dunia beliau dalam keadaan yatim. Ada beberapa tanda besar yang dinukil kepada kita mengenai kelahiran Nabi Muhammad SAW. Di antaranya ialah yang pertama, ketika Aminah mengandung Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, beliau ini bermimpi bahwasanya bayi yang dikandungnya ini kelak dari wajahnya mengeluarkan cahaya, yang cahaya itu memancar dari timur sampai ke barat. Ini luar biasa. Aminah bermimpi bahwasanya bayi yang dikandungnya ini, yakni Nabi kita Muhammad SAW, dari wajah beliau ini memancar cahaya yang luar biasa terangnya, hingga memancar dari timur sampai ke barat. Bahkan dalam riwayat, cahaya ini memancar sampai ke wilayah Syam. Apa pertanda dari mimpi tersebut? Kata para ulama, bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW kelak nanti beliau akan mengubah dunia ini dari segala bentuk kejahilan-kejahilan yang ada menuju ilmu pengetahuan yang beradab, menuju keimanan. Makanya setelah Nabi Muhammad SAW lahir, dengan waktu yang sangat singkat, ialah beberapa kerajaan yang menguasai dunia itu takluk di tangan umat Islam, di tangan para sahabat Nabi Muhammad SAW, seperti kerajaan Persia dan kerajaan Romawi yang berada di Syam. Nah, mereka ini dulunya sama-sama tidak beragama, sama-sama kaum penyembah berhala. Namun oleh Nabi SAW, kedua kerajaan besar ini akhirnya bisa takluk. Itu yang pertama. Kemudian lagi kejadian besar yang kedua, munculnya bintang Ahmad. Munculnya bintang Ahmad. Bintang Ahmad ini dinukil dalam sejarah adalah bintang yang dipercayai oleh orang-orang Yahudi. Jadi jauh sebelum Nabi Muhammad SAW lahir, orang-orang Yahudi mereka percaya dengan informasi yang ada di dalam kitab Taurat, bahwasanya kelak Nabi akhir zaman, Nabi yang akan menguasai seluruh dunia ini muncul dari wilayah Madinah. Muncul dari wilayah Madinah. Mereka mengatakan bahwasanya namanya adalah Ahmad, dinukil dalam kitab Taurat mereka. Ada seorang sahabat Nabi yang mulia yang bernama Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit ini masuk Islam ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Beliau ini memiliki selisih usia dengan Nabi kita Muhammad SAW kurang lebih 7 tahun. Artinya Hasan bin Sabit ini lebih tua dari Nabi kita 7 tahun. Ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah, Hasan bin Sabit pernah menceritakan kepada Rasulullah SAW. Kata Hasan bin Sabit, "Wahai Rasulullah, dulu ketika saya masih berumur 7 tahun, orang-orang Yahudi yang berada di Madinah, mereka ini sempat geger. Kenapa? Karena ada salah seorang pendeta Yahudi, yang mana pendeta ini naik ke sebuah benteng yang ada di wilayah mereka, kemudian melantangkan suara dengan suara yang sangat keras, bahwasanya pada malam ini muncul bintang yang bernama bintang Ahmad. Telah muncul bintang yang bernama bintang Ahmad. Tentu bintang ini hanya difahami oleh orang-orang Yahudi yang ada di Madinah pada saat itu. Namun anehnya, kata Nabi Muhammad SAW, setelah aku hijrah ke Madinah, kemudian orang-orang Yahudi
tahu bahwasanya aku ini adalah seorang nabi, nabi akhir zaman. Anehnya sebagian besar dari orang-orang Yahudi termasuk tokoh-tokohnya ini banyak yang tidak beriman. Sampai sekarang kebiasaan mereka orang-orang Yahudi tentu sangat bodoh sekali ya. Mereka sebelumnya tahu bahwasanya nabi kita ini adalah nabi akhir zaman, namun ketika nabi ini sudah muncul, sudah keluar, mereka tidak mau beriman. Kemudian lagi kejadian besar yang selanjutnya ialah ketika melahirkan ibunda Nabi yang bernama Aminah, beliau tidak merasa berat sebagaimana kebanyakan perempuan-perempuan lainnya ketika melahirkan bayi, yalah, melahirkan seorang anak ini pasti dibantu oleh seseorang, entah itu bidan atau siapalah. Kalau Aminah ketika melahirkan Nabi kita ini, beliau tidak merasakan sesuatu yang berat. Tiba-tiba Nabi kita sampai waktunya, beliau keluar dengan begitu mudah. Kemudian ketika Nabi Muhammad SAW lahir, beliau ini mengangkat kepala. Ada yang mengatakan mengangkat kepala, ada yang mengatakan mengangkat kedua tangan ke arah langit seraya berdoa. Kemudian lagi ketika Nabi Muhammad SAW lahir, beliau ini dalam keadaan sudah terkhitan, artinya sudah bersih, sudah dalam keadaan bersunat. Kemudian lagi Nabi Muhammad SAW lahir, beliau tidak memiliki tali pusar. Artinya tali pusarnya ini sudah dipotong, artinya sudah dipotong terlebih dahulu. Tidak sebagaimana kebanyakan bayi-bayi yang lahir itu tali pusarnya sebagaimana kita ketahui bahwasanya yang memotongnya adalah bidan. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW ini tali pusarnya sudah terpotong lebih dahulu. Kemudian lagi kejadian-kejadian aneh lainnya ketika Nabi Muhammad SAW lahir, atau kejadian-kejadian luar biasa, ialah guncangnya istana Kisra. Nah, guncangnya istana Kisra. Istana Kisra ini adalah istana kerajaan Persia. Kerajaan Persia. Dan 14 tiang penyangga daripada teras-teras kerajaan tersebut roboh. Artinya pada malam tersebut ketika Nabi Muhammad SAW lahir, tiba-tiba istana Kisra yang begitu besar, yang begitu megah, roboh tanpa sebab. Gak ada angin ribut, gak ada gempa bumi, tanpa sebab tiba-tiba langsung roboh. Akhirnya sebagian peramal-peramal atau dukun-dukun yang ada di kerajaan, mereka pun bertanya-tanya, apa ini? Akhirnya ada satu orang yang mengatakan bahwasanya pada malam ini lahir seorang nabi yang akan menghancurkan kerajaan Persia ini. Terus ada lagi yang mengatakan makna dari 14 tiang ini yang hancur itu apa? Kata peramalnya, ini menandakan bahwasanya sisa kerajaan Persia ini hanya 14 orang raja. Setelah 14 orang raja tersebut, maka kerajaan ini akan hancur. Kata raja yang menjabat pada saat itu, oh kalau 14 orang raja masih lama. Tapi anehnya ialah setelah Nabi Muhammad SAW lahir, kemudian beliau berusia kurang lebih 63 tahun, kemudian dilanjutkan di zaman khilafah Abu Bakar As-Siddiq kurang lebih 2 tahun, kemudian dilanjutkan di zaman khilafah Umar bin Khattab kurang lebih 10 tahun. Di zaman Umar bin Khattab inilah imperium besar kerajaan Persia hancur. Setelah zaman Umar bin Khattab tidak ada lagi dikenal kerajaan Persia, semuanya hancur. Bahkan dulu Persia ini adalah termasuk kerajaan besar yang senantiasa bersaing dengan kerajaan Romawi. Ternyata kalau kita hitung tidak
sampai masa 100 tahun setelah Nabi Muhammad SAW lahir, istana atau kerajaan Persia yang begitu besar hilang, lenyap dari dunia. Ini kenapa? Karena dalam rentan waktu 10 tahun, kata sebagian ahli sejarah, sudah ganti banyak beberapa raja. Karena ketidakcocokan antara raja dengan calon raja, sehingga terjadi cekcok ya lah, saling bunuh-membunuh satu sama lain. Kemudian lagi tanda-tanda besar lainnya ialah padamnya api sesembahan orang Majusi. Orang-orang Persia ini kebanyakan mereka menuhankan api. Ada sebagian api yang mereka buat begitu besar dan itu disembah. Setelah Nabi Muhammad SAW lahir, semua sesembahan tersebut dari beberapa titik yang ada di wilayah Persia padam dengan tiba-tiba tanpa sebab. Nggak ada hujan, nggak ada angin ribut, nggak ada, pokoknya padam begitu saja. Akhirnya pada saat itu, setelah api ini padam, mereka berusaha untuk menyalakannya kembali dengan cara apapun, nggak bisa. Tidak bisa. Akhirnya kalau dimudahkan bahasanya ialah ketika Nabi Muhammad SAW lahir nih, orang-orang Persia kehilangan Tuhan. Mereka kehilangan Tuhan yang mereka sembah hilang, lenyap. Kemudian lagi tanda-tanda besar lainnya ialah masih berhubungan dengan kerajaan Persia, hanyutnya air sungai Sawa. Air sungai Sawa ini adalah air yang dianggap keramat oleh orang-orang Persia. Kalau kita istilahkan seperti air yang ada di sungai Gangga. Itu oleh orang-orang India atau orang-orang Hindu, mereka menganggap air ini memang keramat, ialah air keramat, air suci. Ketika Nabi Muhammad SAW lahir, ini mata airnya ialah satu sungai yang diistilahkan air sungai Sawa ini hilang begitu saja. Nah ini adalah beberapa tanda-tanda besar ketika Nabi Muhammad SAW lahir. Lanjut, ketika Nabi Muhammad SAW lahir, orang-orang Mekah ini mempunyai tradisi. Tradisi mereka ialah setiap bayi yang baru lahir ini disusukan kepada orang lain. Artinya bayi yang baru lahir ini dikasih kepada orang lain untuk diasuh dari umur 0 tahun sampai 2 tahun. Itu tradisi mereka. Padahal kalau di dalam Al-Quran, untuk pendidikan bagi seorang anak dari umur 0 tahun, itu yang lebih bagus berdidik adalah ibunya. Tapi ini berhubungan dengan tradisi mereka. Mereka pun mempunyai beberapa alasan kenapa bayi yang baru lahir itu harus disusukan kepada orang lain. Ya, alasan yang pertama dari mereka ialah agar anak ini ke depannya bahasa Arabnya ini terjaga. Terjaga. Atau kita istilahkan bahasa Arab fushah ini masih terjaga. Kenapa? Karena orang-orang Mekah ini kalau kita katakan bahasa Arab mereka dari dulu ya lah sampai sekarang, ini bahasa Arab mereka ini kacau. Kalau istilah dalam bahasa Inggris itu tidak ada lagi yang namanya grammar ya lah. Kalau istilah pesantren, bahasa Arabnya ini tidak lagi memakai aturan nahwu shorof semaunya. Kenapa? Karena Mekah dari dulu ya sampai sekarang ini banyak masuk jamaah haji dari berbagai wilayah. Ya, ada orang India dengan bahasa Urdunya, ada orang Turki dengan bahasa Turkinya, ada orang Mesir dengan dialek Mesirnya, ada orang Melayu dengan dialek Melayunya. Akhirnya satu sama lain supaya mudah dalam berkomunikasi, ya orang Melayu kadang pakai bahasa Melayu, orang Mekah, orang Arab yang ingin paham dengan kata-kata mereka ya mau nggak mau harus ikut dengan bahasa mereka, bahasa orang-orang di luar Arab. Sehingga alasan mereka agar bahasa Arab ini masih terjaga dikasihkan kepada orang-orang Arab, orang-orang Mekah yang tinggal di pedalaman.
Kemudian lagi dari sisi kesehatan. Nah, dari sisi kesehatan ini tentu bagi mereka pertama udaranya, yalah udaranya kalau orang-orang yang tinggal di pedalaman Mekah ini lebih sehat dibanding orang yang tinggal di Mekah, karena Mekah ini sudah jadi kota yang luar biasa sehingga kontak satu sama lain ini berpengaruh. Kemudian lagi melatih hidup sederhana, yalah orang-orang yang tinggal di pedesaan, di pedalaman ini mereka cenderung hidupnya sederhana dibanding dengan orang kota. Sampai sekarang seperti itu kebiasaan yang terjadi, sehingga alasan orang-orang Arab di zaman dahulu apabila bayi yang baru lahir ini harus disusukan kepada orang-orang yang ada di pedalaman atau orang-orang Badui lah istilahnya. Pertama tadi alasannya agar bahasa Arab fushah ini terjaga. Kemudian yang kedua dari sisi kesehatan ini terjaga. Yang ketiga untuk melatih hidup sederhana. Kemudian lagi di Mekah ini ada satu suku yang terkenal sebagai jasa untuk memberikan air susu kepada bayi orang lain. Ada satu suku yang bernama suku Sa'diyah, yalah suku Sa'diyah. Nah, di sini dinukil dalam sejarah atau dalam sirah bahwasanya yang pertama menyusui Nabi Muhammad SAW setelah ibunya adalah Halimatus Sa'diyah, seorang perempuan yang bernama Halimah dari suku Sa'diyah. Suku Sa'diyah ini sebagaimana yang Mu'alim katakan tadi adalah satu suku yang terkenal sebagai suku yang mereka ini menawarkan jasanya untuk menyusui bayi orang lain. Setelah menyusui dengan jangka waktu yang ditetapkan, mereka pun mendapat imbalan atau upah. Pada suatu hari berangkatlah beberapa orang dari suku Sa'diyah menuju Mekah. Mereka berangkat menuju Mekah ingin mengambil bayi-bayi orang yang ada di Mekah untuk disusui. Dan orang-orang Mekah sendiri pun mereka percaya bahwasanya suku Sa'diyah ini terkenal sebagai suku yang sangat amanah. Artinya ketika mereka menitipkan bayi, mereka percaya bahwasanya suku Sa'diyah ini bisa menjaga bayi mereka dengan baik. Maka berangkatlah Halimah dengan suaminya beserta beberapa orang anaknya, kalau tidak salah 5 orang anaknya. Ini dalam riwayat adalah keluarga yang miskin, keluarga yang sangat miskin. Mereka memiliki seekor keledai. Keledai itu sejenis binatang antara kuda dengan kambing, ya, tengah-tengah, lebih besar dari kambing, kemudian lebih kecil dari kuda. Ini biasa kendaraan yang digunakan oleh orang-orang Arab untuk perjalanan dengan jarak yang tidak begitu jauh. Mereka biasa menggunakan keledai. Halimah beserta suaminya dan 5 orang anaknya ini mereka memiliki seekor keledai. Keledainya ini kurus. Kemudian ada lagi seekor unta betina, kurus juga untanya, dan 2 ekor kambing jantan dan betina, kurus. Jadi beberapa hewan ternak yang dimiliki oleh Halimah beserta suaminya ini kurus. Suaminya yang terkenal seseorang yang bernama Haris. Maka berangkatlah mereka dari wilayah yang bernama Sa'diyah menuju Mekah. Halimah beserta suaminya ketika berangkat ini sering tertinggal dengan rombongan-rombongan lainnya. Kenapa? Karena ya keledainya tadi kurus, jalannya lambat. Ketika sampai di Mekah, semua teman-teman Halimah ini sudah mendapat jatah bayi yang ingin disusukan.
Artinya masing-masing ini sudah dapat, si fulan mendapatkan bayi ini, kemudian si fulan yang B lagi dapatkan bayi yang ini. Masing-masing sudah dapat. Kecuali Halimah. Halimah ini beserta suaminya belum dapat bayi yang ingin disusukan. Akhirnya bertanya-tanya kepada temannya, wahai kawan, ada nggak masih bayi yang ingin disusukan? Kami ini belum dapat. Kata teman-temannya, ada, itu bayi yang bernama Muhammad. Ibunya sering menawarkan kepada kami agar kami bisa menerima, namun kami menolak. Kenapa? Karena kami mengetahui bahwasanya bayi itu adalah seorang bayi yatim. Kalau seandainya kami menerima, toh siapa nanti yang akan membayar upah kami? Maka Halimah dan suaminya pun berpikir, gimana ini? Apakah kita mengambil bayi tersebut tanpa menerima upah ke depannya? Karena bayi ini yatim, atau pulang dengan tangan kosong. Maka Halimah pun bermusyawarah dengan suaminya yang bernama Haris. Kata suaminya, wahai istriku, daripada kita pulang dengan tangan kosong, gak bawa apa-apa, jauh-jauh datang dari suku Sa'diyah menuju Mekah, lebih baik kita ambil bayi tersebut, mudah-mudahan ada berkah bagi keluarga kita. Laqad darallah, takdir Allah nyalah. Akhirnya Halimah pun mengambil bayi tersebut, bayi Nabi kita nih, Nabi Muhammad SAW, bayi yang sangat mulia. Diambil, setelah diambil, maka bayi tersebut dibawa pulang dari Mekah menuju suku Sa'diyah, dinaikkan di atas keledai tadi. Maka keledai Halimah yang tadinya kurus tiba-tiba berubah menjadi keledai yang gagah luar biasa. Yalah. Yang asalnya kurus, jalannya lambat, tiba-tiba cepat. Sehingga Halimah beserta suaminya ini bisa menyalip teman-temannya yang pulang dari Mekah menuju kampung halaman mereka. Bahkan teman-teman dari Halimah mengatakan, wahai Halimah, apa yang kamu perbuat dengan keledaimu? Dulunya keledai ini lambat sekali jalannya, kenapa tiba-tiba cepat? Kata Halimah, saya pun gak tahu. Tiba-tiba kendaraan kami ini, keledai kami ini jalannya cepat. Kemudian setelah sampai di rumah mereka, yalah, rumah Halimah beserta suaminya ini, tiba-tiba unta, yalah, unta Halimah yang dulunya kurus tadi, kata Mu'alim tadi kurus lah, tiba-tiba gemuk tanpa sebab apapun, gak ada makanan, tiba-tiba langsung gemuk, dan kantong susunya yang asalnya mohon maaf kempes tiba-tiba kencang, sehingga menghasilkan air susu yang sangat banyak. Hingga akhirnya mereka pada malam itu ya merasa puas, yalah, bisa meminum air susu dari unta. Kemudian kambing, kambing mereka yang asalnya kurus, jantan dan betina ini tiba-tiba gemuk, kemudian dan beranak, menghasilkan anak yang sangat banyak. Akhirnya oleh Halimah, anak-anak kambing tadi setelah banyak dijual, kemudian hasilnya dibelikan lagi ke unta jantan. Akhirnya unta jantan dan betina sudah punya, kemudian unta jantan dan betina ini beranak lagi, akhirnya banyak. Sehingga Halimah dan suaminya Haris yang dulunya terkenal sebagai keluarga yang sangat miskin di perkampungan saat ini, perkampungan Sa'diyah ini, tiba-tiba pada saat itu menjadi miliarder, yalah, menjadi orang yang kaya raya di perkampungan mereka pada saat itu. Sehingga kata teman-temannya, yalah, kata orang-orang yang satu suku dengan Halimah, ketahuilah kalau seandainya kalian ingin agar kambing dan unta kalian ini beranak pinak dengan sangat banyak, menghasilkan susu yang banyak, coba gembalakan kambing kalian dan unta kalian ini dekat dengan kambing atau untanya Halimah. Sehingga pada saat itu Nabi diasuh dengan pengasuhan yang sangat luar biasa oleh Halimah, diutamakan dibanding dengan anaknya sendiri. Dinukil juga dalam sejarah bahwasanya Halimah mengatakan Nabi Muhammad SAW ini atau bayi yang bernama Muhammad ini tumbuhnya sangat pesat. Ketika
usia 1 tahun, Nabi ini seakan-akan sama seperti orang yang berusia 3 tahun. Diajarkan sesuatu itu cepat sekali nangkapnya. Ketika umur 2 tahun seakan-akan kayak bayi yang umurnya 4 tahun. Dah. Kontrak perjanjian awal antara Halimah dan suaminya dengan Aminah ibunda Nabi Muhammad SAW ini 2 tahun. Setelah masa menyusui 2 tahun selesai, maka Halimah dan suaminya ini berangkat ke Mekah. Berangkat ke Mekah menemui ibunda Nabi Muhammad SAW yang bernama Aminah. Mereka berangkat tujuannya ingin menyampaikan kepada Aminah bahwasanya kami, kata Halimah dengan suaminya, ingin agar Anda ini bersedia menyerahkan bayi yang bernama Muhammad ini kepada kami dalam waktu beberapa tahun lagi. Kata Aminah, bagaimana saya memberikan upah sedangkan saya ini adalah seorang janda, yalah. Ayah daripada bayi ini sudah wafat. Bagaimana saya memberikan upahnya? Kata Halimah, tenang saja, ibu tidak perlu memikirkan upah tersebut. Kami mendapatkan keberkahan yang sangat luar biasa lewat bayi yang bernama Muhammad ini. Akhirnya kata Aminah, baiklah kalau kalian menginginkan seperti itu, kuserahkan kembali kepada kalian bayiku ini, silahkan kalian rawat dengan sebaik-baiknya. Maka dibawa kembali Nabi kita Muhammad SAW oleh Halimah dan suaminya tinggal di perkampungan mereka yang bernama Sa'diyah. Setelah tinggal kurang lebih 1 tahun setengah bulan, yalah. Nah, tiba-tiba ada terjadi peristiwa yang aneh, yang mana peristiwa ini menyebabkan Halimah ingin mengembalikan bayi Nabi kita yang bernama Muhammad SAW ini ke ibundanya yang bernama Aminah. Kejadiannya apa? Pada saat itu ketika Nabi Muhammad SAW berumur kurang lebih 4 tahun setengah atau 5 tahun, sedang bermain-main dengan anaknya Halimah, tiba-tiba ada 2 orang laki-laki tinggi besar berpakaian putih menangkap Nabi Muhammad SAW. Setelah ditangkap, kemudian Nabi kita ini dibaringkan di sebuah tempat. Terus dada Nabi kita ini dibelah, kemudian diambil bagian dalamnya, yakni hati Nabi kita, dicuci sampai bersih, kemudian ditaruh kembali hati tersebut. Kemudian 2 orang laki-laki tinggi besar tadi dengan pakaian jubah putih tadi hilang begitu saja. Dan kejadian tersebut disaksikan oleh anak-anak Halimah. Melihat kejadian yang menakutkan ini, yalah, bagi anak-anak tentu ini adalah hal yang sangat menakutkan. Maka mereka pun menemui ibu mereka yang bernama Halimah tadi. Kata mereka, wahai ibu, qad qutil Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah terbunuh Muhammad sahabat kami telah dibunuh orang. Maka Halimah yalah dengan perasaan cemas pada saat itu berusaha untuk mencari Nabi kita. Apakah benar ini informasi dari anaknya bahwasanya Nabi kita ini dibunuh? Setelah dilihat, dibuka baju Nabi Muhammad SAW, oh ternyata ada bekas jahitan, yalah. Maka pada saat itu Halimah dan suaminya merasa takut terhadap keselamatan Nabi Muhammad SAW. Akhirnya sepakatlah kedua orang suami istri ini untuk mengembalikan Nabi kita kepada ibu beliau yang bernama Aminah. Nah, akhirnya kurang lebih usia 6 tahun Nabi kita kembali ke pangkuan ibu tercinta, sampai nanti ibu tercinta ini adalah wafat. Nah, itu dulu penyampaian mu'alim berkenaan dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan bisa mendatangkan manfaat bagi kita semua.
Yang jelas tanda-tanda tersebut adalah tanda-tanda yang sangat luar biasa bagi Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semakin cinta kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.